Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mencoba lebih baik. Mencoba lebih baik kenapa tuh? Ya, kebiasaan. Mencoba lebih baik dari hari kemarin aja. Oke. Emang akhir-akhir ini kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya seperti biasa, masih normal-normal aja. Normal bagi diri sendiri. Oke. Kalau boleh tahu normalnya tuh kayak gimana ya? Ya, biasa normal. Masih mengonsumsi. Oke. Sebelumnya di sini izin perkenalkan, nama saya Laisa Aurelia Harjo. Di sini ada rekan saya Raja Hoirunisa dan juga Siti Mulyani. Hari ini kita akan melakukan wawancara untuk mencari data perilaku mengkonsumsi zat. Kalau boleh tahu, Akangnya sendiri anaknya dipanggil apa? Panggil ya apa aja lah, bebas. Panggil aja nama panggilan Ahok aja. Oh, oke. Berarti manggilnya apa Kang Ahok gitu ya? Oke. Di sini saya mau ngejelasin dulu kalau misalnya pertemuan wawancara ini itu bisa lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan data yang mau kita ambil. Lalu di sini juga saya izin untuk menggunakan alat bantu berupa handphone sebagai alat perekam dan juga alat tulis. Dalam kegiatan wawancara ini mungkin ada perasaan tidak nyaman nantinya, namun gak perlu khawatir karena semua data yang kita dapetin hari ini bakal kita jaga kerahasiaannya. Apa udah siap untuk mulai sesi wawancara? Oke, langsung dimulai ya. Untuk tujuan Anda datang ke sini itu apa? Tujuannya ini yang berkonsultasi, ingin mencoba mengurangi. Oke. Untuk jenis zat yang Anda konsumsi itu apa? Jenisnya? Betul. Iya, kalau bulan-bulan ini seringnya ke itu apa jolam sama dol mungkin. Tramadol. Selain zat tersebut, Anda pernah mengkonsumsi zat apa lagi? Kalau jenisnya nggak tahu, soalnya dapat dikasih sama teman. Sejak kapan Anda mulai mengkonsumsi zat-zat tersebut? Sudah lama, mungkin 7 tahun belakangan. 7 tahun belakang. Berarti mulai dari saat sekolah, Ya, SMP atau SMA? sampai Seberapa sering Anda mengkonsumsi zat tersebut? waktu kapan? Sekarang? Sekarang mungkin hampir tiap hari. Berarti dalam 1 minggu itu bisa mengkonsumsi sampai berapa? 30 butir mungkin. 1 minggu. Oke. Dari obat-obat yang kayak tramadol dan ampezolan itu biasanya Anda dapatkan dari mana? Ada bandar mungkin. Berarti Anda langsung mencari ke bandar tersebut ketika membutuhkan. Ya, Apa
Apakah akhir-akhir ini Anda membutuhkan dosis yang lebih besar dalam konsumsi obat dibandingkan 7 tahun di kebelakang? Agak mungkin dari tahun-tahun kemarin agak menurun. Kalau di tahun kemarin paling banyaknya mengkonsumsi berapa? Hampir sehari 10 butir. Kalau Anda sendiri pernah mencoba untuk berhenti atau tidak? Sering kalau mencoba berhenti itu, tapi gagal terus. Ketika gagal itu apa yang Anda rasakan? Gelisah mungkin. Apakah saat tidak mengkonsumsi zat ada desakan dari dalam diri untuk mengkonsumsi zat tersebut? Ya, pasti. Desakannya seperti apa? Mencoba ingin lebih tenang mungkin dari keadaan sekitar, tekanan banyak lah. Oke, apakah lingkungan Anda saat ini juga mengkonsumsi obat yang sama? Tentu jelas. Oke. Apa yang biasanya membuat Anda ingin mengkonsumsi zat tersebut? Mungkin dulunya jadi kebiasaan mungkin sampai sekarang karena mencoba ingin tenang. Kalau pada saat awal mengkonsumsi itu karena apa? Salah pergaulan sih. Jadi salah pergaulan saat SMP. Ya, Pada keadaan apa biasanya Anda paling ingin untuk mengkonsumsi obat tersebut? waktu stres mungkin, stres, narik diri, ingin sendiri. Apakah selama ini Anda merasa ingin berhenti tapi sulit untuk melakukannya? Ya, tentu jelas. Apakah kegiatan mengkonsumsi tersebut itu pernah mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalnya kewajiban yang seharusnya dikerjakan? Kalau dari ya mungkin mengganggu sih. Boleh dijelaskan mengganggunya kayak seperti apa? Mengganggu finansial sih soalnya kan beli. Kalau misalnya untuk kegiatan sehari-hari gitu, misalnya saat kerja atau apa gitu, pernah mengganggu nggak? Karena mengkonsumsi. Betul? Kalau soal kerja kan biasanya kan sering pakai itu buat kerja jadi gak capek katanya jadi kan keseringan jadi, tapi sudahnya suka mengganggu sih, nggak bisa tidur. Apakah selama ini ada orang yang mengetahui kebiasaan Anda?
ada sih, mungkin orang terdekat, Kalau misalnya keluarga, keluarga juga tahu. apakah respon mereka itu mengkhawatirkan Anda atau malah mengkritik perilaku Anda? Awalnya mengkritik sih, lama kelamaan mungkin sudah bosan, jadi dibiarkan. Bagaimana perasaan Anda setelah mengkonsumsi zat yang tadi Anda sebutkan? Kalau dulu sih buat cuman kan mengkonsumsi zat-zat kayak gitu supaya dibilang keren apalah. Kalau sekarang sih cuma buat nenangin diri. Kalau boleh tahu, menenangin diri dari hal apa? Ya dari kehidupan sehari-hari ya. Apakah Anda tahu bahwa menggunakan obat tersebut akan mengganggu kesehatan? Kalau pasti tahu lah, mungkin pasti ada efeknya sampai tua nanti, karena pasti kan obat itu pasti ada efeknya sih kan. Kalau Anda sendiri pernah menggunakan zat tersebut dalam situasi beresiko atau berbahaya tidak? Pernah sampai hampir overdosis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin apakah Anda pernah mengalami masalah kesehatan sejak menggunakan obat tersebut? Ada mungkin sesak napas, sakit gigi mungkin sering. Oke, selain itu apakah ada lagi? Apalah, ginjal mungkin, kalau ginjal nggak tahu sih, karena belum juga cek ke dokter. Tapi berarti belum pernah memeriksa kondisi kesehatan berarti ya? Ya. Oke, apa yang biasanya badan Anda rasakan setelah mengkonsumsi obat tersebut? Mungkin kalau katanya kan sugesti, rileks sih biasanya. Jadi rileks gitu. Tapi dari Anda sendiri apakah rileks? Rileks. Oke. Berapa lama efek dari obat tersebut terjadi dalam diri Anda? Kalau kan tergantung konsumsinya berapa biji, berapa butir. Biasanya kan kalau habis makan 1-3 jam makan lagi. Ya. Berarti kalau efeknya udah habis dimakan lagi gitu. Ya. Oke. Jika Anda tidak mengkonsumsi obat tersebut, apa yang akan Anda rasakan? Keadaan mungkin pegal-pegal, gelisah, Selain itu, apakah ada lagi? nggak bisa tidur sih. Mengganggu tidur ya? Nah, Oke. Seberapa mengganggu kondisi itu untuk aktivitas Anda sendiri? sangat mengganggu buat keseharian, melakukan banyak aktivitas terganggu pokoknya. Aktivitas sehari-hari ya? Berarti mungkin kerja gitu Ya. terkendala berarti ya? Oke. Gimana pola tidur Anda akhir-akhir ini? Mungkin normal kalau sering konsumsi itu biasanya. Oh, normal kalau udah konsumsi. Ya, Berarti kalau gak konsumsi, biasanya sampai nggak tidur. sampai gak tidur. Berarti bakal tidur kalau misalnya konsumsi obatnya. Ya, Oke. Apakah Anda merasa waktu tidur Anda terasa cukup atau tidak? kalau merasa cukup sih kan
harus bekerja pagi, cukup nggak cukup kan pasti kerjalah. Iya. Jadi menurut Anda apakah cukup atau tidak jam tidurnya? Cukup sih. Cukup. Oke. Ketika Anda mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak, tadi kan sempat dibilang 30 butir ya. Nah, itu apa yang akan terjadi pada tubuh Anda sendiri? Kalau buat mungkin kesehatan nggak tahu lah, karena bukan si awam-awam. Tapi dengan konsumsi obat yang sebanyak itu, apa yang Anda rasakan gitu? Normal-normal saja sih, mungkin relax, nggak ada beban pikiran. Oke. Apakah Anda pernah merasa bahwa si kondisi tubuh Anda ini tidak normal setelah menggunakan obat tersebut? Mungkin efek kebanyakan, ada mual-mual sih kalau kebanyakan. Oke. Apakah Anda pernah mencoba untuk mengurangi atau berhenti? Tadi kan sempat mencoba ya. Nah, itu kira-kira berapa lama? Kalau sempat pengen berhenti itu nggak makan sebulan. Sebulan. Ya. Berarti full itu nggak pakai obat? Ya. Terus yang dirasakan apa? Gelisah sih kebanyakan, nggak bisa tidur, sering namanya putus diet kan mungkin. Ya. Gelisah lah gitu. Oke. Selain itu apakah ada yang dirasakan lagi? Mungkin buat sering emosi, sering juga emosi. Emosinya jadi nggak terkontrol. Iya. Oke. Tadi kan sampai 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu memakai lagi karena apa? Karena udah nggak kuat lagi, pengen kembali, bukan nggak kuat sih, udah nggak tahan lagi lah. Nggak tahan lagi karena rasa gelisahnya itu. Gelisah ya. Terus emosi juga nggak stabil gitu. Oke. Gimana perasaan Anda saat ini? Saat ini pengen mencoba berhenti sih sebenarnya. Oke. Apakah Anda masih sering merasa tadi kayak emosi gitu, cemas atau gelisah? Pasti sering sih. Kalau coba berhenti, gelisah, kan lagi, relax lagi. Kalau itu disebutnya sugesti. Jadi menurut Anda itu adalah sugesti atau kayak gimana? Iya, jadi kayak makannya jadi sugestinya jadi lebih baik, kayak gitu. Oke. Anda menggunakan obat tersebut dalam kondisi frustasi. Nah, bisa dijelaskan dalam kondisi seperti apa? Mungkin tekanan keluarga, hubungan, banyak sih. Kayak tadi tekanan keluarga, mungkin bisa dijelaskan tekanan keluarganya seperti apa? Ya mungkin karena seperti mengkritik diri kita sendiri lah. Orang nggak benar kayak gimana. Oke. Karena menggunakan obat ini jadi dikritik gitu. Iya. Oke, kalau tentang hubungan tadi sempat di-mention, itu karena apa? Ya seperti tadi, karena nggak makan, gelisah, banyak overthinking, jadi merasa nggak bener lah hubungannya. Oke. Hubungannya tidak benar tuh apakah dengan keluarga atau dengan yang lain juga? Dengan pasangan sih. Oh, dengan pasangan. Oke, mungkin boleh dijelaskan hubungan dengan pasangan pada saat itu seperti apa gitu? Kebanyakan kan, boleh minum dulu? Boleh. Soal pasangan kan kebanyakan, ya diri pribadi juga kan beda-beda. Yeah. Pasti kan banyak masalahnya.
ada yang suka sama-sama suka ke jalur ya gitu, mengonsumsi juga kan ada beda, ada yang betul-betul benar lah, jadi bersimpang lah nggak sejalan gitu. Oke. Dan apa yang Anda rasakan gitu terkait hubungan itu? Merasa gak kuat aja lah, nggak suka mungkin apalah. Oke, berarti ada hubungan dari pasangan berarti ya yang tidak menyukai kebiasaan Anda. Oke. Apakah obat yang Anda konsumsi saat ini itu sangat membantu Anda sampai saat ini gitu? Membantu sih mungkin karena kebanyakan hidup nggak sesuai keinginan. Berarti membantu untuk mengurangi perasaan yang buruk gitu ya? Ya, Oke. Apa sih sebenarnya yang Anda harapkan ketika mengkonsumsi obat tersebut? untuk mengonsumsi mencoba mengharapkan ya relax sih mungkin, kebanyakan biar nggak tegang aja, gelisah, cemas, kebanyakan sering konsumsi. Oke, berarti berharapnya lebih tenang ya? Ya. Oke. Jika diberi rating dari 1 sampai 10, seberapa penting obat tersebut untuk Anda? 9 mungkin. 9. Oke, mungkin bisa dijelaskan kenapa dinilai 9. Udah kayak kebutuhan pokok kayaknya gitu. Kayak jadi makan ya, jadi makanan Ya, sehari-hari makanan gitu. sehari-hari. Oke. Tapi menurut Anda, apakah penggunaan obat ini sudah menjadi masalah? Tentu bermasalah sih. Oke. Nah, jadi masalah, jadi membantu juga kan. Oke. Apa dampak yang Anda sadari ketika menggunakan obat tersebut? Dampak negatif, Ya. kalau disebut dampak negatif kan emang negatif sih. Tentunya akan merusak badan gitu ya. Di suatu sisi kan positifnya mungkin bikin relax itu. Oke. Tadi kan sempat berhenti tuh 1 bulan ya, terus pemakaian lagi karena nggak kuat. Nah, dari Anda sendiri kan pengennya untuk mengurangi konsumsi ini lagi. Ya. Nah, kira-kira apakah dari Anda sendiri sudah ingin berubah atau masih ada keraguan gitu? Kalau disebut ragu ya ragu, pengen berhenti. Karena kan kebanyakan juga dari lingkungan sehari-hari banyak yang mengonsumsi juga. Jadi mencoba berhenti itu ada yang ngasih lagi, ada yang ngasih lagi, makan lagi gitu. Oh, jadi dari lingkungan juga membantu untuk konsumsi ya? Iya. Oke, tapi dengan ragu-ragunya tuh apakah karena lingkungan atau apa? Ya sih lingkungan sih. Mungkin kan kalau diri sendiri kan bisa dipercaya lah. Meskipun berat juga. Iya. Tapi dari lingkungannya tetap mendukung, jadinya susah gitu. Susah. Oke. Apakah teman-teman Anda masih menggunakan obat tersebut? Banyak sih ya, masih rata-rata banyak sih. Oke. Seberapa besar pengaruh teman Anda terhadap kehidupan Anda sendiri? Berpengaruh besar sekali, soalnya dulu juga kan awalnya jadi teman, diajak teman, sampai sekarang ada aja gitu. Hilang dari teman ini kan, teman itu kan dulu sampai meninggal, masih ada lagi mungkin ya pindah ke sini, grup sini mungkin lah, ada juga yang konsumsi. Jadi nggak terlepas dari orang-orang yang mengonsumsi obat ya? Iya.
Oke, kalau misalkan tadi teman yang meninggal, apakah karena overdosis atau bagaimana? Ya overdosis. Oke. Ketika Anda bermain gitu, apa yang biasanya kalian lakukan? Ya mungkin habis mengonsumsikan kebanyakan adu nasib, apalah, banyak keluh kesah kehidupannya. Jadi Jadi sharing-sharing lah. oke, jadi cerita-cerita ya tentang kehidupannya. Oke. Tadi kan sempat dimention kalau keluarga juga tahu kondisi Anda gitu untuk mengkonsumsi obat ini. Ya, Nah, mereka awalnya sempat komen juga ya. pasti. Ya. Oke, terus lama kelamaan jadi cuek gitu, jadi nggak ngebahas lagi. Iya. Nah, kira-kira itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin kan waktu sekolah itu kan masih pakai uang saku dari orang tua kan. Pasti kan banyak komen lah, ini uang dipakai Ya, buat beli barang-barang kayak gini. Kan kalau sekarang kan udah kerja, uangnya dipakai uang sendiri lah, maksudnya. Jadi kan nggak peduli juga orang tua. Ya gitu. Oke, berarti mungkin orang tua komennya tuh karena uangnya terlalu banyak, mengeluarkan uang untuk obat ini dan minta ke orang tua ya, bukan penghasilan sendiri. Tapi sekarang udah nggak diurusin lagi gitu terkait obat ini. Ya kalau udah apa aja disebutnya, sakau mungkin. Sakau nggak punya, posisi nggak punya uang, sakau mungkin ya mau nggak mau minta ke orang tua. Jadi masalah juga sih. Oke, minta lagi gitu pas sakau. Nah, kira-kira orang tua kayak gimana responnya pada saat itu? Marah-marah sih jelas, pasti marah-marah. Apakah tetap mengasih uang atau tidak kira-kira? Ya mengasihkan, kita juga bohong lah, nggak pasti, nggak mungkin jujur buat beli ini buat beli ini, pasti bohong juga kita. Oke, berarti dari orang tua sendiri masih ngasih uang ya, Iya. kalau minta itu. Oke, apakah ada orang yang mendukung Anda untuk berhenti mengkonsumsi obat ini? Ya pastilah ada teman dekat juga kan, nggak semua teman juga konsumsi, teman dekat, pasangan gitu. Pasangan, oke, teman dekat dan pasangan juga ya mendukung untuk apakah mendukung untuk berhenti Ya, mengkonsumsi? Oke, siapa yang paling Anda percaya ketika bercerita? pasangan mungkin. Pasangan. Kalau teman-teman yang biasanya nongkrong itu kalau main? Kurang percaya kan, soalnya sama-sama konsumsi. Berarti lebih percaya ke pasangan. Iya, Selain pasangan, apakah ada lagi? nggak ada sih. Pasangan doang berarti ya. Oke, apakah Anda merasa mempunyai tempat untuk mencari bantuan? Tempat nggak ada sih, mungkin kalau tempat paling bercerita masjid begitu. Oke. Apakah penggunaan obat ini mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain? Kalau dari keluarga kan tadi udah cekcok juga kan. Terus dari teman-teman kan tadi juga membantu gitu. Kalau dari pasangan juga sempat ada permasalahan juga gitu. Nah, dari mungkin hubungan dengan orang lainnya apakah ada? Ada sih, kalau misalkan kan teman kalau udah beristri, udah punya hubungan kan mungkin terganggu. Oke. Bagaimana dampaknya terhadap aktivitas Anda sehari-hari? Dampaknya mungkin ya mengganggu juga sih, kebanyakan jadi. Oke. Apakah Anda pernah mengalami masalah sosial karena penggunaan obat ini? Pernah, mungkin dipandang tidak baik oleh tetangga. Selain itu, apakah ada lagi? Nggak ada sih.
Oke. Kan di sini saya izin menambahkan dan melengkapi dari teman-teman saya, dan juga saya akan merangkum sedikit apa yang telah Anda katakan. Jadi masalah Anda di sini tuh yaitu tentang penggunaan zat obat tertentu yang udah berjalan selama 7 tahun. Terus permasalahan utama yang Anda alami itu dari obat tersebut yaitu karena sudah ada gejala fisik dari dampak fisik dari obat tersebut. Apakah benar? Ya. Oke. Boleh diceritakan kembali perjalanan penggunaan obat dari awal penggunaan obat sampai hari ini. Misal waktu awal penggunaan berapa obat, berapa hari, gimana ya? Ya seberapa sering, terus sampai hari ini. Mungkin awal-awal kan dikasih teman, mencoba sampai kesini pengenlah lebih sering. Mungkin kalau waktu sekolah kan waktunya nakalnya mungkin, jadi banyak sering konsumsi. Tapi kalau udah keluar sekolah itu pikirannya mungkin bukan buat gaya-gayaan, buat apalah, pengen lebih tenang aja. Jadi kebanyakan konsumsi ya mungkin kalau sekolah kan hampir puluhan butir, mungkin hampir seminggu. Kalau kan sekarang normalnya sehari cuman 5, 3 itu aja sih. Oke, berarti itu mengonsumsinya dari frekuensi mungkin ya, jadi lebih sering, jadi lebih tiap hari apa bagaimana? Oke. Tadi kan Anda menyinggung kalau misalkan awal pertama kali penggunaan tuh karena diajak teman ya? Iya. Nah, apa yang membuat Anda mau diajak sama teman? Mungkin tergoda pergaulan bebas, mungkin ingin lebih, nggak tahu sih, salah pergaulan aja. Apakah karena penasaran mungkin ya? Penasaran. Iya. Kayak apa yang membuat Anda tuh penasaran gitu sampai akhirnya mau mencoba? Apakah ada rayuan kah dari teman atau bagaimana? Dulunya sih lihatnya kayak keren aja, jadi pengen coba, kayak enak, kayak apalah. Sebelum Anda mengkonsumsi itu, apakah sebelumnya teman Anda sudah mengkonsumsi lebih dulu? Ya, kayak gitu. Oke, berarti kan teman Anda udah mengkonsumsi lebih dulu. Berarti ada jarak ke Anda tuh, ke jarak Anda mengkonsumsi itu masih ada agak panjang ya. Nah, Anda pas dia mengkonsumsi lebih dulu, Anda bisa tahan tuh nggak mengkonsumsi obat itu. Tapi apa yang membuat Anda saat itu mau mengkonsumsi juga? Apakah ada permasalahan kah saat itu sehingga Anda mau mengkonsumsi itu? Ya sih, soalnya dulu kan bukan pergaulan sih, nggak ada teman. Oke. Lalu? Jadi mencoba punya teman. Wah, ini punya teman nih, jadi dekat sama orang ini. Soalnya dulu kan nggak punya teman mungkin. Jadi ada yang nawarin ini, jadi punya teman. Oke. Jadi Anda ingin merasa diterima sama teman sehingga Anda mengkonsumsi itu? Nah. Oke. Nah, apa sih yang terjadi akhir-akhir ini sehingga Anda tuh merasa, wah saya butuh bantuan, sehingga datang hari ini? Selain mungkin tadi fisik kah atau ada lagi? Iya sih, soalnya sudah meresahkan ini. Coba berhenti. Meresahkan bagaimana? Coba dijelaskan. Hubungan hancur, pasangan mungkin, keluarga, finansial juga. Oke, berarti yang terjadi akhir-akhir ini tuh karena hubungan yang hancur, terus sama keluarga juga tidak membaik hubungannya, dan juga finansial mungkin ya. Oke. Kan tadi di kondisi
frustasi atau stres ya kalau misalkan penggunaan obat itu bakal lebih banyak. Apa bisa diceritakan lebih spesifiknya nggak, apa sih yang membuat stres itu? Apa dalam situasi apa gitu? Ya kayak tadi lah, hubungan kalau ancur mungkin frustasi, makan lagi. Kalau ya kayak gini masalahnya berdatangan barang-barang mungkin pusing, stres. Oke, berarti di saat ada permasalahan yang datang bareng-bareng sehingga Anda merasa Anda tuh tidak bisa menahannya gitu. Ya, Oke. Kan tadi Anda menyinggung bahwa Anda tuh mengonsumsi tiap hari. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk mengonsumsinya? pagi mau kerja mungkin Pagi aja? pagi mungkin udah pagi, siang makan lagi, malam makan lagi gitu. Oke, berarti 3 kali sehari. Ya, Yes. Udah ya. Bentar ya. Ya berarti pola yang Anda rasakan tuh saat Anda sedang stres, Anda mengkonsumsi, stresnya hilang. Apakah begitu? ya kayak gitu. Oke. Nah, jauh sebelum Anda mengenal obat, bagaimana kondisi emosional Anda? Kan tadi kalau misalnya udah mengenal obat jadi sering emosi meledak-ledak. Nah, sebelum mengenal obat bagaimana keadaan emosionalnya? Normal-normal saja sih. Normal menurut Anda seperti apa? Normal menurut saya kan tidak ada jejak-jejak masalah dalam hidup, mungkin kayak gitu. Oke. Berarti emosinya dulu stabil apa gitu? Ya stabil. Oke. Kan tadi Anda menyinggung kalau misalkan sedang ada masalah, stres, minum obat. Nah, kalau dulu sedang ada masalah, apa yang dilakukan? Kalau dulu kan masalah mungkin cuma nggak berat-berat juga kan. Kalau sekarang kan emosi mungkin efek dari obat-obatan itu juga sih. Jadi nggak terkendali mungkin. Kalau dulu kan masalah cuman nggak masalah begitu berat juga kan. Mengatasinya sabar aja gitu. Oke, berarti dari semenjak dulu tuh Anda suka memendam masalah mungkin ya? Ya, Seperti itu. Oke, sehingga sekarang tuh bisa meledak-ledak. ya. Oke. Apakah Anda mempunyai penyakit turunan dari orang tua? Nggak ada sih mungkin. Tidak ada. Karena belum diperiksa ya. Boleh diceritakan hubungan dengan keluarga dari kecil sampai hari ini? Kalau dari kecil kan sering mungkin dulu kan broken home juga, Oke. sempat ditinggal mungkin waktu SD, hubungannya mungkin broken home, baik-baik lagi waktu kelas 6 mungkin, kelas 6 SD masuk ke SMP. Habis itu kan baik-baik aja, mungkin diri juga diri sendiri mungkin waktunya apa ya, pubertas mungkin, Ya, oke. kembali lagi jelek juga sama keluarga mungkin gara-gara keluar bebas Oke. sampai sekarang mungkin kerja acut-acut juga lah keluarga. Oke. Sangat berat ya berarti permasalahan yang Anda hadapi. Oke, saya paham apa yang Anda rasakan. Selama apa ya? Pas kan tadi menceritakan bahwa broken home. Nah, berarti Anda tinggal bersama siapa? Dulu waktu sama nenek sama kakek mungkin. Oke. Dulu. Sekarang sama orang tua lagi, Oke, sama ayah atau ibu? keduanya. Oke. Boleh nambahin nggak? Oke. Untuk nenek dan kakek sampai hari ini masih ada? Udah nggak ada dua-duanya. Kan dari kecil berarti sama nenek ya? Ya, Nah, pas saat nenek atau kakek meninggal, apa yang Anda rasakan? Karena kan diurus sama nenek nih, sama kakek. Nah, pas mereka udah meninggal, apa yang Anda rasakan saat itu? ya tentunya sangat sedih lah kita kehilangan kakek nenek.
karena yang ngebesarin mereka berdua lah. Oke. Ada lagi? Ya nggak ada. Oke, saya paham banget apa yang Anda rasakan. Pasti itu sangat berat sekali ya bagi Anda. Oke. Apakah ada pengalaman di masa lalu yang cukup berat gitu dan berpengaruh bagi Anda sekarang hari ini yang masih kepikiran gitu? Ada? Adalah Boleh diceritakan? pengen itu aja, balas dendam sama mantan aja itu, karena Oke. hubungan banyak lah. Apa yang membuat Anda ingin balas dendam? Mungkin karena omongannya nggak enak di hati, mungkin banyak menjelek-jelekan mungkin. Oke. Boleh dicontohkan yang menjelek-jelekannya seperti apa? Kayak bicara nggak sesuai fakta, soalnya kayak ngelebih-lebihin lah kebanyakannya. Oke, berarti Anda ada pengalaman masa lalu yang masih belum selesai mungkin ya? Ya, Oke. Menurut Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap diri Anda sendiri? udah gagal sih mungkin kalau dari kehidupan. Oke, merasa kecewa mungkin ya? Ya, kecewa sama diri sendiri. Lalu? Ya nggak bisa ngebahagiain orang tua, mungkin jadi beban keluarga juga, mungkin jadi masalah lah mungkin bagi kehidupan orang lain jadi masalah. Oke, apa yang membuat Anda sehingga terpikir bahwa Anda itu beban bagi orang tua sama nggak bisa ngebahagiain? Emang dari orang tuanya sendiri ada mengutarakan hal itu? Ya mungkin kayak lihat orang lain lah, mungkin bisa bagian orang tuanya, jadi kita nggak bisa gitu. Oke, apakah sudah pernah dibicarakan gitu dengan orang tua? Tidak pernah sih, pasti mungkin bikin orang tua sakit hati, mungkin jadi dipendam aja lah. Oke, berarti Anda ini sulit untuk mengungkapkan kepada orang tua. Ya, Apa yang membuat itu sulit? terlalu membuat sakit hati orang tua, mungkin jadi kan lebih baik nggak usah dibicarakan sama orang tua, jadi dipendam aja lah. Oke, saya paham sih apa yang Anda rasakan, pasti sangat berat ya. Tadi kan Anda sempat menyinggung ingin balas dendam. Emang balas dendam seperti apa yang ingin Anda balaskan? Balas dendam terbaik mungkin dengan kesuksesan mungkin. Oke, saya menghargai atas keputusan Anda dan itu mungkin balas dendam yang emang terbaik ya. Dan dari diri Anda sendiri itu ada keinginan untuk berkembang ya. Pasti sih buat tiap orang juga. Iya. Lalu apa yang membuat Anda sulit gitu untuk mengurangi pengonsumsi ini? Selain dari tadi pengaruh teman, apakah dari diri Anda sendiri apa sih yang buat sulit gitu? Masalah yang datang bertubi-tubi sih. Oke, karena tadi ya Anda tidak bisa mengekspresikan apa yang Anda rasakan sehingga Anda pelariannya ke sana. Ya, Oke. Udah. Apakah ada kegiatan lain yang bisa mendistraksi gitu? Kalau misalkan ada masalah tanpa menggunakan obat gitu, apakah ada kegiatan lain? selain obat-obatan gitu. Iya. Ya mungkin kalau lagi sadar mungkin mencoba mendekatkan diri pada Tuhan mungkin. Oke. Saya melihat potensi-potensi dari dalam diri Anda untuk berubah ya. Oke. Nilai
membuat Anda ingin berubah? Ya itu tadi mungkin mencoba ingin jadi sukses untuk balas dendam pada orang-orang yang ya menyakiti kita lah mungkin. Oke. Ada nggak kekuatan bukan ada, apa sih kekuatan di dalam diri Anda yang bisa membantu gitu untuk Anda berhenti? Percaya diri mungkin udah gitu aja lah. Kayak percaya diri, ada lagi? Tadi Mungkin. mungkin lebih mendekatkan kepada Tuhan. Ya kayak gitu, support dari orang lain juga kan berpengaruh juga. Oke. Selain target apa sih yang Anda ingin capai dari sesi ini? Tentunya target Jadi apa yang ingin Anda capai dari sesi ini? mencoba berhenti mungkin target. Oke. Menurut Anda nih, strategi apa yang dapat membantu Anda berhenti dari siklus ini? Menguatkan iman mungkin, menjauhi teman-teman yang sering mengonsumsi obat-obatan. Oke, ada lagi? Nggak tahu juga sih. Oke, itu sangat itu sudah benar ya strateginya, yaitu menjauhi triggernya ya mungkin ya. Ya, Oke. Apa sih bantuan apa sih yang Anda harapkan dari konselor ini? bantuannya support juga lah. Oke, selain itu mungkin pencerahan atau apa gitu. Boleh. Oke, jadi saya rangkum sedikit ya. Jadi Anda ini memiliki masa lalu yang belum terselesaikan, juga Anda mempunyai kecenderungan yang memendam masalah, sehingga Anda tidak tahu cara menyelesaikan masalah itu seperti apa. Lalu Anda akhirnya melampiaskannya itu ke obat. Apakah seperti itu? Ya kayak gitu lah. Oke. Selanjutnya, seberapa besar sih Anda ingin berubah? Begitu besar. Sangat besar. Kalau di rating dari 1 sampai 10 berapa? 10. Oke, apa alasannya? Karena sudah nggak kuat lagi lah, mungkin apalah gunanya mungkin hidup kayak gini, mungkin sering konsumsi nggak bagus juga di pandangan orang lain mungkin. Oke, jadi menurut Anda bisa berubah? Bisa. Harus yakin ya. Oke, menurut Anda apa sih bantuan yang membuat Anda tuh pasti berhasil gitu, yang membantu keberhasilan Anda? Selain tadi support, terus menjauhi teman, ada lagi nggak? Percaya mungkin dari omongan orang terbaik lah, mungkin orang tua, nenek kakek lah. Oke, berarti kan di sini yang harus diselesaikan juga tuh cara Anda menyelesaikan masalah ya, bukan memendam. Nah, yang awalnya memendam, nah kedepannya Anda bakal seperti apa selain memendam itu? Kalau ada masalah. Kebanyakan kan kalau laki-laki itu jarang bercerita juga kan, mungkin nggak suka kayak disebut alay apalah. Jadi kan banyakin lah hidup bodo amat mungkin lah, jadi nggak banyak masalah juga mungkin. Apakah Anda pernah berpikir kalau masalah Anda tuh dialami juga gitu oleh orang lain? Tentunya pasti. Oke, berarti Anda pernah merasa saya tidak sendiri nih, karena orang lain juga merasakannya gitu. Iya. Oke, sebenarnya bagus. Nih, ini membayangkan ke depan ya. Apa yang kamu bayangkan jika kondisi kamu tuh sudah berhenti gitu? Jika berhasil berhenti, apa yang ada di bayangan Anda? Mungkin hubungan keluarga lebih baik, mungkin udah mencari kebahagiaan, mungkin Oke, lalu? diterima di mana-mana lah kebanyakan. Oke, saya izin merangkum keseluruhan dari awal sampai akhir ya. Jadi permasalahan Anda ini tuh Anda kecanduan dalam mengkonsumsi zat, yaitu obat-obatan. Sambung. Obat-obatan berupa tramadol dan alprazolam.
Awalnya itu Anda mendapatkan obat tersebut itu dari teman dan sudah menggunakan obat tersebut kurang lebih 7 tahun sedari Anda berada di jenjang SMP. Untuk saat ini Anda mengkonsumsi itu setiap hari sekitar 3 sampai 5 butir. Terus Anda juga mengkonsumsi itu karena awal mengkonsumsi karena ingin diterima oleh teman. Ya. Oke, dan juga Anda tuh akhirnya untuk mencari bantuan tuh karena udah ada masalah dari sosial dan juga ke kesehatan fisik. Oke. Apakah kami merangkum yang betul? Kurang lebih seperti itulah. Oke, udah. Mungkin sesi kali ini kami cukupkan sampai di sini. Untuk sesi selanjutnya mungkin akan kami kabari lagi untuk kayak penjelasan mencari solusi ke depannya tuh harus bagaimana. Mungkin kami akan mengabarinya di lain waktu. Oke, untuk hari ini mungkin kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah percaya kepada kami untuk menceritakan apa yang Anda rasakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.